Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Mohon izin bertanya karena hal ini membuat saya gelisah hingga sekarang. Jika janin meninggal dalam kandungan usia 7 bulan dan terlanjur tidak dimandikan serta tidak disolatkan, hanya dikafani dan langsung dikuburkan. Pada saat itu, keluarga berpendapat tubuh bayi sulit untuk dimandikan dan memang tidak disolatkan karena tidak ada tanda kehidupan setelah lahir. Bagaimanakah hukumnya dan apakah solusinya? Adakah pendapat ulama yang dapat menenangkan hati dalam keadaan seperti ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menenangkan hati Anda bahwasanya anak Anda meninggal dalam keadaan tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Tempatnya adalah tempat mulia, adalah surga. Itu kabar gembira terindah buat Anda. Selesai, itu saja. Adapun masalah menyolati ini tugas yang hidup, bukan urusan anak. Anak Anda sudah istimewa. Kalau ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, itu salahnya yang hidup, maka yang dosa yang hidup. Kita tidak melaksanakan fardu kifayah dan seterusnya misalnya. Nah, ada bayi sudah lahir umur 7 bulan. Dalam keadaan tidak bernyawa. Tapi lahirnya kan umur 7 bulan. Berarti itu lebih daripada masa sedikitnya kehamilan. Baik dia bernafas atau tidak bernafas, ada bentuk atau tidak ada bentuk, menurut ulama kita wajib disempurnakan perawatannya dengan 4 hal, mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Nanti sangat berbeda dengan sikit yang lahir sebelum 4 bulan atau setelah 4 bulan ada bentuknya. Nah, ini ada bentuknya tapi ternyata tidak ada tanda kehidupannya, bentuk tok, tapi belum sampai 6 bulan. Ini kan berbeda ulama. Kita hanya bahas ini ada yang baru, kalau masih baru 2 bulan, sebulan, hanya sebulan daging. Itu tidak wajib apa-apa. Tidak wajib diapa-apain, sudah langsung ditanam saja. Ini kan begitu. Disunahkan untuk dikafani misalnya. Kalau sudah ada bentuknya, 4 bulan ke atas ada bentuknya, tapi nggak ada tanda kehidupan, tidak bergerak dan sebagainya keluar, maka nanti dianjurkan, nanti untuk disolati, dianjurkan untuk dikafani dan dimandikan. Masalah disolati karena sudah bentuknya. Dianjurkan saja karena sudah bentuknya. Karena umumnya 4 bulan sudah ada rohnya. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Ini kan pendapat ulama. Kalau sudah 7 bulan, 6 bulan ke atas, biarpun tidak bergerak waktu terlahirkan. Tapi sudah melampaui daripada kelayaan lahir 6 ke atas itu. Maka apapun bentuknya dia diperlakukan seperti orang dewasa. Wajib kita melakukan 4 hal. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Nah, karena tidak mengerti, maka nanti ada pembahasan baru lagi. Kuburan itu nggak boleh dibongkar, kecuali 2 hal. Salah nguburnya, nggak ngadep ke kiblat, atau belum disolati, atau tidak di tanah yang wakaf, tanahnya orang, salah tanah. Tapi itu pun boleh dibongkar untuk dimandikan dan disolati dengan catatan. Jadi kalau ada mayat kita lupa, tidak tahu semua lupa karena saling berdukanya, langsung dikafani, langsung dikubur, lupa, belum dimandiin, belum disolati, umpamanya. Baru sadar setelah naik ke atas, setelah dikubur, baru ingat, belum dimandikan, belum disolati, keluarkan dia, bongkar lagi. Dengan catatan apa? Belum berubah itu jenazah. Kalau sudah berubah jenazah, enggak. Tinggal istighfar saja kita salah. Jadi putra Anda sudah selesai. Kalau sudah dikubur, bayi kecil sudah sah. 2 hari, 3 hari sudah rubah. Maka tidak perlu lagi dibongkar lalu dimandikan. Sebab kalau mau disolati harus dimandikan dulu. Di saat tidak dimandikan tidak disolati, kan begitu. Di saat tidak dimandikan tidak disolati. Ya, ini seperti itu. Maka yang menghibur hati Anda sudah selesai. Itu kesalahan karena ketidakmengertian yang mengubur tiba-tiba langsung dibubur, mungkin karena kecil, karena lain, tapi sudah ada bentuknya. Dan di atas 6 bulan itu. Yang seharusnya diperlakukan seperti anak dewasa. Karena tidak sudah dikubur, apalagi sudah beberapa hari sudah. Apa harus sholat? Tidak, nggak perlu disolati karena tidak dimandikan. Lalu bagaimana? Sudah istighfar kita. Yang salah kita. Apalagi melakukan orang tidak mengerti, tidak dosa dia. Dan kita pun juga tidak tahu, tidak dosa. Dan kita ingin mencoba melakukan fardu kifayah, nggak mampu karena sudah lama dikubur. Sudah selesai sampai di situ. Kecuali sudah disolati, dimandikan, kok lupa belum disolati,
Setelah itu dikubur, dikafani, dikubur, sholat di atas kuburan masih boleh kok. Sholat jenazah di atas kubur, waktunya pun Anda mengatakan sampai 1 bulan, bahkan lebih dari itu. Sebagian ulama. Jadi Anda tidak usah gelisah, anak tersebut sudah selesai dikubur. Hanya karena dia tidak dimandikan, maka tidak disolati. Adapun tugas menyolati dan mandikan tugas yang hidup. Bukan berarti anak kasihan. Kalau mungkin ada satu mayat di sebuah tempat, muslim, ustadz, kiai, meninggal di sebuah negeri, lagi dakwah, tak taunya sama warganya langsung dikubur, yang warganya tidak ngerti. Enggak salah, enggak berubah kok, enggak merubah nasibnya. Karena fardu kifayah itu bagi yang hidup. Makanya yang mewajibkan mandi ada disebutkan 5, 6 ditambah meninggal dunia itu tidak kita masukkan di fikih kita. Karena itu bukan mayit wajib mandi, enggak ada mayit langsung berdiri mandi sendiri. Itu kewajiban bagi yang hidup. Kan saya mandi besar, saya junub mandi besar, wanita haid saya mandi, kan begitu. Ini mandi saya. Makanya kalau mandikan mayat tidak kita masukkan di situ, karena mayat wajib dimandikan oleh orang lain, bukan diri sendiri. Mayat sebelum kau dikafani mandi dulu, nggak ada. Jadi selesai tugasnya Anda. Ya itu saja. Nggak usah mikir. Allah angkat derajat Anda. Anda sudah punya musibah, anak Anda meninggal dalam keadaan kecil, Anda istimewa. Insya Allah menjadi sebab kebaikan untuk Anda. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.